Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Anissa Nuraulia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara Bandung dengan prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan memaparkan topik pembahasan tentang kepaudan, yang mana judulnya pentingnya peran orang tua dalam pembelajaran daring. Sebelumnya kita flashback ke tahun 2020, di mana pada awal masa pandemi yang mengakibatkan kita semua wajib untuk mengerjakan segala sesuatu di rumah. Tidak boleh ada interaksi langsung dengan orang-orang sekitar. Sebelumnya, kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau offline. Nah, setelah adanya virus corona, COVID-19, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan segala kegiatan di rumah tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya. Pesatnya, perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam menyampaikan, memuat, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, laptop, handphone, dan lain-lain turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, di zaman era globalisasi ini, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi canggih nih. Mengapa demikian? Karena jika kita tidak menyesuaikan dengan era globalisasi, tentunya kita akan ketinggalan. Di era ini semua serba canggih. Bukan hanya soal pembelajaran, tetapi daftar ke rumah sakit, mendaftarkan rekening, bahkan kita bisa mentransfer uang dalam waktu yang sebentar menggunakan aplikasi di handphone kita. Jadi secanggih itu teman-teman di era globalisasi ini. Jadi kita tidak boleh ketinggalan dengan adanya teknologi canggih di era globalisasi sekarang. Nah, adapun manfaat teknologi di dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pengolahan data dengan komputer. Yang kedua, e-learning atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat seperti handphone. Dan yang ketiga adalah pengumpulan atau pengerjaan tugas berbasis IT nih. Dampaknya pun semakin terasa di era pandemi kemarin. Karena kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara offline atau tatap muka, jadi kita semua hanya mengandalkan perangkat seperti handphone, laptop, dan lain-lain dengan sistem pembelajaran di rumah jarak jauh dengan cara daring. Agar siswa dapat belajar di rumah dengan baik, tentunya kita membutuhkan peran orang tua. Peran orang tua di dalam pembelajaran siswa, banyak kontroversi yang menimbulkan pro kontra tentang pembelajaran di rumah. Mengapa demikian? Karena anak biasanya jika sudah di rumah malas untuk belajar. Mungkin karena situasi, jika di sekolah ia bersama teman-temannya belajar bersama-sama. Nah, kalau di rumah dia belajar sendiri. Maka dari itu dia akan merasa kesepian, merasa ngantuk, merasa malas. Oleh karena itu, dibutuhkan peran orang tua sebagai pengganti guru di rumah dalam membimbing anaknya selama proses pembelajaran daring. Setiap orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak, mulai dari memberikan rasa aman kepada anak, yaitu dengan mengantar sekolah anak, terus menjemput, dan lain-lain, menjadi panutan atau contoh baik bagi anak, berbagi pengalaman pribadi kepada si anak, hingga mengawasi segala aktivitas atau kegiatan si anak di luar maupun di dalam. Menurut Winningsi 2020, terdapat 4 peran orang tua di dalam pembelajaran jarak jauh, PPJ maupun daring. Yang pertama, orang tua sebagai guru pengganti gurunya yang ada di sekolah. Nah, maka dari itu orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Yang kedua, peran orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana si anak di dalam rumah pada saat pembelajaran daring. Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sarana yang dipakai seperti laptop, handphone, dan lain-lain untuk pembelajaran daring. Prasarana yang digunakan mungkin lebih ke bagaimana orang tua merancang tempat atau ruangan untuk belajar si anak supaya si anak nyaman dalam pembelajaran berlangsung. Selain
Selain itu, orang tua juga harus pandai dalam menyampaikan materi kepada anak yang sederhana tetapi anak cepat tanggap. Yang ketiga, peran orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada si anak dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak memiliki semangat untuk belajar, serta memperoleh prestasi yang baik. Memberikan dukungan semangat adalah hal yang harus atau benar-benar dijalani dan diterapkan oleh kedua orang tua. Apalagi untuk anak usia dini, semangat belajar anak usia dini kadang labil karena anak usia dini lebih menginginkan bermain daripada belajar. Maka dari itu peran orang tua sebagai motivator harus bisa mendorong anak supaya anak mau belajar dan tidak jenuh. Yang keempat, peran orang tua sebagai direktur. Yang dimaksud di sini peran orang tua untuk memberikan motivasi semangat kepada si anak untuk melakukan pembelajaran. Selain itu, orang tua tidak hanya memberikan materi apa yang disampaikan oleh guru kepada si anak, tetapi orang tua juga membimbing dan melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Hasil observasi dan wawancara pada Harian Republika yang dipublis pada tanggal 18 Maret 2020 yang diwawancarai oleh Andri Saubani, ada beberapa kendala orang tua dalam pembelajaran daring. Yang pertama, orang tua kebingungan memahami pelajaran materi yang disampaikan oleh guru dari sekolah dan juga kesulitan cara menyampaikan kepada si anak. Tentunya berbeda ketika orang tua dan guru menyampaikan sebuah materi ke anak. Yang pertama, orang tua hanya mengetahui kognitif atau fisik motorik anak secara sekilas atau tidak terlalu mengetahuinya. Tetapi seorang guru mengetahui bagaimana perkembangan kognitif anak, bagaimana fisik motorik anak berkembang, dan apa saja yang harus dikembangkan oleh si anak di usianya. Jadi, di dalam perbedaan tersebut, orang tua kesulitan dalam memahami pembelajaran juga tentunya. Di zaman dulu, pada saat orang tua bersekolah, mungkin pembelajaran hanya jika IPA ya IPA, IPS, IPS, PKN, PKN, berbeda-beda. Tetapi di zaman kita sekarang, kita memakai tema 1, tema 2, tema 3. Dari isi tema tersebut mencakup seluruh pelajaran. Jadi, mungkin perbedaan memahaminya agak kesulitan karena di dalam tema disatukan semuanya, semua pembelajaran disatukan menjadi satu dengan nama tema. Tetapi pada zaman dulu jika pelajaran IPA, jika pelajaran IPS, jika pelajaran PKN, jadi dipisah. Sedangkan di zaman kita sekarang ini PAUD itu jadi tema 1, tema 2, tema 3 begitu. Nah, yang kedua, orang tua kesulitan mengkondisikan perilaku belajar anak di rumah yang kadang sikap anak dan motivasi belajarnya di sekolah dan di rumah berbeda. Tentu berbeda, karena kenapa? Anak di rumah dan anak di sekolah dalam pembelajaran, yang pertama, anak di rumah akan merasa malas. Mengapa demikian? Karena dia berpikir bahwa rumah adalah tempat nyaman untuk beristirahat, bukan untuk belajar. Sedangkan jika di sekolah, motivasi belajarnya bertambah karena sekolah adalah tempat untuk belajar dan mempunyai teman-teman yang sama tujuannya untuk belajar. Tetapi jika di rumah, dia mengerjakan suatu soal atau pembelajaran sendiri hanya didampingi oleh orang tuanya, maka ia akan merasa jenuh dan ia akan merasa ngantuk, terus ia akan bosan dan pada akhirnya motivasi belajarnya akan turun atau berbeda dengan di sekolah. Yang ketiga adalah fasilitas di rumah kurang mendukung. Tidak semua orang tua memiliki laptop, tidak semua orang tua memasang wifi. Nah, dari pembelajaran daring tentunya ada hal negatif dan positifnya. Negatifnya, kekurangannya seperti biasanya kita memakai kuota hanya sedikit, tapi pada saat daring kita harus mengeluarkan banyak kuota. Yang keempat, orang tua kesulitan mengatur jadwal kerja dan kegiatan di rumah untuk balance dengan kegiatan atau program belajar anak di rumah. Nah,
tidak semua orang tua menjadi ibu rumah tangga di rumahnya. Ada yang kedua orang tuanya bekerja, ada yang bekerja di pabrik. Semisal, jika kita menjadi pegawai swasta, maka kita akan dibagi shift pagi, malam, siang. Nah, jika orang tuanya bekerja di pagi hari pada saat si anak memulai pembelajaran, maka dari itu orang tua tidak bisa mengawasi, tidak bisa membimbing anaknya dalam pembelajaran. Nah, jadi mungkin kesulitan orang tua dengan mengatur waktunya antara bekerja, mengurus anak, dan lain-lain itu sangat susah. Nah, di poin kelima atau terakhir, adanya kejenuhan anak belajar di rumah. Tentu berbeda. Tadi sudah disinggung di poin kedua tentang motivasi belajar anak. Di rumah dan di sekolah itu berbeda. Anak akan merasa jenuh pada saat pembelajaran di rumah karena yang pertama situasi tidak mendukung. Yang kedua, orang tua tidak bisa mengarahkan atau membangun motivasi anak supaya ingin atau semangat belajar. Karena kan berbeda ya antara orang tua dan guru. Orang tua hanya melihat beberapa proses perkembangan anak, tetapi tidak mengetahui banyak tentang kognitif, tentang psikomotorik, sedangkan guru adalah ahlinya. Maka dari itu berbeda. Guru bisa mengetahui bagaimana sih cara si anak supaya tertarik dengan suatu pembelajaran yang ia akan sampaikan agar supaya tidak jenuh. Tetapi orang tua pasti tidak semuanya tahu itu. Mengatasi kejenuhan pembelajaran anak selama di rumah juga penting untuk orang tua mendesain ruangan belajarnya supaya tetap nyaman dan anak betah untuk belajar di situ gitu. Terus fasilitas seperti meja belajar dan lain-lainnya harus diperhatikan. Semisal dengan cara menarik perhatian anak agar tetap betah dan nyaman di dalam ruangan belajar tersebut. Jika anak menyukai satu karakter kartun seperti Doraemon contohnya, nah ayah atau bunda di rumah boleh menggunakan meja belajar dengan karakter tersebut. Jadi anak senang dan suka berada di ruangan belajar tersebut. Selain itu, orang tua juga harus pintar menarik perhatian si anak untuk belajar dengan cara misal bermain sambil belajar, tidak terlalu memfokuskan kepada belajar seperti membaca, terus menulis, harus terus-terus itu tidak mungkin karena anak akan merasa jenuh. Jadi, orang tua harus bisa mengaplikasikan permainan yang menyangkut pembelajaran. Konsentrasi belajar pada anak usia dini masih labil. Terkadang mereka berkonsentrasi berpindah-pindah dari satu objek ke objek lainnya yang lebih menarik. Maka dengan demikian, orang tua harus lebih ekstra menarik dalam membimbing pembelajaran anak selama daring. Apalagi suasana rumah yang tentunya tempat dan situasi kurang dibentuk menjadikan anak malas untuk belajar. Maka dari itu orang tua harus bisa mendesain ruangan belajar supaya anak nyaman dan suka. Inilah tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi setiap orang tua dalam pembelajaran daring anaknya di rumah. Sistem dan pola pembelajaran di rumah tentunya harus bisa menyesuaikan dengan perubahan sekarang. Karena perubahan di masa pandemi terlebih dahulu sangat darurat, mendesak dan semua sektor terkena dampaknya, tentunya orang tua pasti akan mengalami kendala atau permasalahan dalam pendampingan belajar anaknya di rumah. Yang harus selalu daring dengan pembelajaran program sekolah. Peran orang tua di dalam perkembangan anak juga bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang aman, terus memantau aktivitas anak, membantu mengembangkan emosi dan kognitif anak, serta menyediakan arahan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengarahkan dalam suatu hal agar anak belajar dan mengerti sistem kerja atau cara kerjanya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, inti dari beberapa persoalan orang tua dalam pembelajaran daring itu sangat penting, apalagi untuk kesuksesan pembelajaran si anak bergantung pada bagaimana peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh, kesulitan atau problematika yang ada pada saat pembelajaran jarak jauh perlu kita pelajari. Sebagai orang tua juga harus bisa mencari cara agar anak tidak bosan untuk belajar di rumah,
tua bisa menyesuaikan pembelajaran secara gitu kan. Orang tua dan guru berbeda. Orang tua hanya tahu perkembangan anaknya di rumah, terus perkembangan anaknya tidak tahu semuanya. Maksud dari tidak tahu semuanya seperti kognitifnya apa saja yang harus dikembangkan pada saat anak usia 2 atau 3 tahun semisal, atau motorik kasar, motorik halusnya apa sih yang harus dikembangkan, apa yang harus dipelajari agar anak bisa berkembang sesuai dengan usianya. Orang tua juga dituntut harus terus berkomunikasi dengan tenaga pendidik tentang bagaimana perkembangan dan kesulitan anak pada saat pembelajaran daring yang dihadapi agar permasalahan dapat dipecahkan dari berbagai sudut pandang dan akan ada jalan pemecahan masalahnya. Meskipun pembelajaran daring cukup sulit untuk diterapkan, namun dengan era globalisasi ini seluruh orang tua dituntut untuk bisa sejalan dengan majunya teknologi canggih. Karena kita tidak tahu bagaimana sistem pendidikan di Indonesia untuk kedepannya pada saat era teknologi sudah canggih-canggihnya. Maka dari itu kita harus belajar menyesuaikan atau menyeimbangkan diri kita dengan era teknologi sekarang, untuk supaya kedepannya tidak terasa lebih sulit jika pendidikan diterapkan dengan cara daring terus-menerus, atau bisa jadi tidak ada sekolah tatap muka atau offline. Jadi orang tua sudah bisa atau mengetahui cara dan langkah awal yang akan dikerjakan pada saat pembelajaran tidak dilakukan secara offline atau tatap muka. Peran orang tua dalam memotivasi bakat dan minat anaknya bisa dilakukan dengan cara mengajarkan anak untuk mengharapkan keberhasilan. Yang kedua, menyesuaikan pendidikan anak dengan minat dan gaya belajarnya. Jadi, anak tidak merasa tertekan pada saat ia melakukan pembelajaran karena ia menyukai hal tersebut. Tetapi jika anak dipaksa untuk masuk ke dalam pembelajaran yang anak tidak sukai, maka anak akan merasa tertekan. Apabila anak tertekan, maka pembelajaran yang dilakukan akan menjadi sia-sia karena anak tidak mau menyerapnya. Tetapi kita terus-terusan menyuruh anak untuk menyerapnya, sedangkan anaknya tidak mau. Jadi sulit untuk anak mengembangkan minat bakatnya, karena tidak semua anak sama dalam sistem pembelajaran. Ada yang cepat tanggap, ada yang kurang, ada yang semisal dia hanya bisa menangkap ke otaknya, atau dia hanya bisa mengingat suatu pembelajaran dengan cara pembelajaran seperti bermain peran atau role playing, atau misalnya dia hanya bisa mengerti maknanya ketika dia belajar dengan cara bercerita. Jadi tiap anak mempunyai gaya belajar masing-masing dan tidak bisa dipaksakan ketika anak yang basicnya bisa masuk pembelajaran ke otak dengan cara bercerita, tetapi dipaksa oleh gurunya menyerap suatu pembelajaran dengan cara misalnya hanya dengan literasi atau membaca, maka anak akan kesulitan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Yang ketiga, anak harus belajar bahwa pentingnya keuletan untuk mencapai keberhasilan, supaya anak tidak gampang patah semangat dan ia akan mencoba terus mencoba ketika ia menemui kegagalan. Tidak lupa jika anak memberikan suatu hasil dari kerja kerasnya, kita sebagai orang tua harus mengapresiasinya dengan memberikan reward. Seperti contohnya jika dengan kata-kata, "Wah, ibu bangga sekali," atau "Wah, bagus sekali kamu," supaya membangun motivasi anak untuk kedepannya dia lebih semangat. Nah, pesan dari saya untuk orang tua di rumah yang menjadi pembimbing anak pada saat pembelajaran daring, jangan patah semangat. Karena kita dituntut untuk mendidik anak, apapun didikan kita kepada anak akan terlihat berhasil jika kita mendidik anak dengan baik, jika kita mendidik anak dengan kasih sayang tentunya. Jika anak berhasil, maka kita akan merasa berhasil dalam mendidik anak. Tetapi jika anak gagal, maka kita akan merasa gagal pula dalam mendidiknya. Agar didikan kita berhasil, tentunya kita harus mengorbankan waktu, kesabaran, apapun itu,
agar mencapai keberhasilan si anak. Jangan lupa untuk terus belajar tentang perkembangan era teknologi, dan kita sebagai orang tua di zaman milenial ini harus bisa menyeimbangkan antara diri kita dengan pesatnya maju teknologi. Maka dari itu, ketika kita tidak tahu dan ketika kita kesulitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, kita bisa menanyakan, kita bisa belajar kepada anak-anak yang lebih tahu tentang teknologi agar kita tidak ketinggalan di era teknologi sekarang ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.